Halo teman-temanku semuanya. Hari ini saya kembali hadir di channel Cerpen Metropolis. Dan di dalam kesempatan hari ini saya ingin mencoba mengangkat satu kisah yang mungkin untuk saat-saat sekarang ini cukup banyak yang sedang mengalami penurunan pendapatan, kira-kira seperti itu. Mungkin ini perkiraan saya. Dan itu pun cukup saya rasakan. Sehingga saya mencoba untuk mencari batu loncatan dengan mencoba keberuntungan di trading ya. Dan kebetulan sekali ada satu kisah atau satu cerita yang mana ini dialami oleh Maya yang terlilit hutang banyak dikarenakan suaminya yang pergi meninggalkannya setelah meninggalkan hutang yang cukup banyak. Tetapi seperti kita tahu bahwasanya sebuah ujian yang diberikan kepada kita itu pasti sebatas kemampuan yang kita miliki. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita harus bersabar di dalam menjalani hidup ini, tetapi kita tetap berusaha dengan tenang. Pasti akan indah pada waktunya. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti yang dialami oleh Maya ini, setelah dia mengalami yang seperti itu, kesedihan, kesusahan yang dialami, pada suatu hari dia ini mendapatkan satu orderan, karena memang dia ini adalah seorang pekerja atau dia ini kerja sebagai ojol ya, ojek online begitu. Dan suatu hari dia mendapatkan satu orderan atau satu pesanan yang ternyata alamat pemesan berada di perumahan yang cukup hening suasananya. Karena di malam itu Maya ini tetap penuh semangat di dalam mencari hasil dari kerjanya yang sebagai ojol itu, demi untuk hidupnya dan juga hidup anak semata wayangnya. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, di malam itu dia mendapatkan satu pesanan atau orderan. Setelah itu dia antarkan pesanan itu sesuai alamat pemesan. Dan sesampainya di rumah pemesan, dia bertemu dengan seorang pemuda. Dan setelah dia mendekat untuk menyerahkan atau memberikan pesanan itu, Maya ini melihat kalau pemuda itu tengah berada di depan laptopnya, dan di layarnya itu Maya bisa melihat adanya grafik-grafik yang membuatnya penasaran. Dan kemudian Maya pun bertanya, grafik apa itu sebenarnya, begitu kan? Dan dijelaskan oleh si Aris ya, yang ternyata pemuda itu bernama Aris. Karena kalau pesanan itu kan pasti ada atas nama siapa, begitu ya. Bahkan untuk di aplikasi pelanggan juga ada nama drivernya, kira-kira seperti itu ya kan. Nah,
Dari situlah akhirnya si Aris ini menjelaskan bahwa grafik yang ada di laptopnya itu adalah tentang sebuah trading, yang kemudian si Aris mengatakan bahwasanya kalau kita tahu ilmunya, ini uang akan bekerja untuk kita. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga ketika si Maya ini mendengar ucapan atau kata-kata yang seperti itu dari Aris, si Maya pun ya tentu pesimis, karena dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan dialah yang bekerja mati-matian untuk uang. Tapi ternyata si Aris malah bilang uang bekerja untuk kita, kan jadi berbalik arah. Seperti halnya di trading itu ada istilah berbalik arah, yang mana ketika kita memilih untuk ambil posisi ataupun open posisi dijual misalnya, dan ternyata berbalik arah menjadi beli. Jadi seperti itu. Akhirnya malam itu Maya pun pulang dengan perasaan atau pikiran yang cukup membuatnya penasaran dan bingung dengan apa yang dikatakan si Aris tadi. Karena kalau sampai benar apa yang disampaikan oleh si Aris bahwasanya uang bekerja untuk kita, tentu kedepannya kehidupan si Maya ini tidak akan sesulit itu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya karena penasaran, di malam berikutnya Maya ini nekat datang lagi ke rumah Aris. Dan malam itu bukan untuk mengantarkan pesanan, tetapi dia membawa segelas kopi jahe yang dia buat sendiri sebagai ungkapan terima kasih, karena di malam sebelumnya si Aris ini memberikan uang tip yang cukup banyak untuk Maya. Dan di malam itu Maya ini bertanya tentang apa yang sebelumnya dia tahu, yaitu tentang grafik-grafik trading yang ada di layar laptopnya si Aris. Nah, dari situ akhirnya si Aris ini pun mengatakan bahwasanya kalau Maya ini mau belajar untuk serius, dia bersedia untuk mengajarkan tentang trading itu sendiri. Si Maya yang memang ingin bisa ya minimal melunasi, ya cepat-cepat melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suaminya itu, tentu dia dengan penuh semangat mengatakan bahwasanya dia ingin belajar dengan sungguh-sungguh pada si Aris, itu seorang trader muda yang sepertinya cukup berpengalaman. Hari-hari berikutnya benar saja Maya mulai belajar trading dari si Aris ini. Ya memang awalnya si Maya ini ketika dia sudah berhasil membuat sebuah akun, kemudian mendepositkan uang 100.000 dari uang hasil dia menyisihkan, kemudian setelah login dan dia ini membuka posisi atau open posisi, ketika dia mengambil atau open posisi dijual, ternyata tebakan si Maya ini salah. Ternyata malah berbalik arah menjadi beli, sehingga Maya pun panik karena uang yang ingin dia gandakan ternyata malah akan habis begitu saja.
Dia pun terlihat sedih. Tetapi si Aris yang trader yang pengalaman pun memberikan dukungan, memberikan ketenangan untuk si Maya. Kemudian dia mengatakan kepada Maya bahwasanya biar saya yang mengambil alih untuk membalikkan keadaan. Kira-kira seperti itu. Dan saat itu benar saja, sesuai dengan keahlian daripada si Aris, kerugian yang sudah sempat terjadi, sempat berjalan pada akun Maya ini mulai normal, modal mulai aman. Dan 3 hari kemudian modal Maya pun ternyata membuahkan hasil dari hasil tradingnya itu. Dia profit. Ya, kalau untuk orang yang trading atau trader besar mungkin itu uang tidak seberapa gitu. Tetapi bagi Maya, hasil yang dia dapatkan di pertama kalinya itu atau profitnya itu cukup membuatnya sangat-sangat bahagia sekali. Sehingga dia mengatakan kepada si Aris itu berterima kasih banget kepada si Aris. Dan dia mengatakan apa yang harus dia berikan kepada Aris untuk membalas apa yang telah Aris ajarkan kepadanya itu. Tentu kesempatan itu dimanfaatkan oleh si Aris yang setelah beberapa hari, beberapa lama itu dia sering bersama dengan Maya. Ternyata dia menaruh simpati, mempunyai rasa suka, sehingga dia menyampaikan kepada Maya, dan ternyata dia sudah siap dengan sebuah cincin yang dia kantongi di dalam celananya. Malam itu Aris dengan gagah berani mengutarakan isi hatinya kepada Maya. Dan ternyata Maya pun menerima niat baik daripada si Aris ini. Dan sejak malam itulah kehidupan Maya ini mulai berangsur-angsur membaik. Dia mulai bisa mencicil, mengurangi hutang-hutang peninggalan suaminya, dan selanjutnya Maya ini pun bersama anaknya hidup berbahagia dengan Aris, sang trader muda itu. Jadi dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hidup itu ya seperti trading, harus penuh dengan kesabaran, menunggu momen-momen yang tepat, menunggu kesempatan-kesempatan yang benar-benar tepat ya, seperti itu. Jadi tidak boleh terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Seperti kalau kita terburu-buru mengambil keputusan di dalam open posisi, tentu akan mengalami kerugian atau loss. Jadi seperti itu. Begitupun di dalam hidup, kalau kita terburu-buru mengambil keputusan, bisa-bisa salah, seperti yang dilakukan oleh suami Maya yang kabur karena takut dengan hutang yang dia buat. Oke teman-temanku semuanya, semoga teman-temanku semua terhibur dan suka dengan apa yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.